siang dan malam, ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, sabar dalam kesesakan. Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 12 katakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Roma pada saat jemaat Tuhan yang ada di Roma ini mengalami aniaya, mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, agar tetap bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau saat ini kita sedang menghadapi persoalan hidup yang rasanya itu menekan kehidupan kita, kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu sulit, yang begitu pelik dalam kehidupan kita, mari kita ingat firman Tuhan ini untuk kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan bagi setiap kita, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan, kalau saat ini kita mengalami pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Letakkan pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita tetap bisa tersenyum, supaya kita tetap bisa bersukacita. Karena penderitaan yang kita alami sekarang ini dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan yang akan datang itu tidak ada apa-apanya. Untuk itu mari tetaplah bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sabarlah dalam kesesakan. Walaupun saat ini saudara mengalami kesesakan dalam kehidupanmu, bersabarlah. Karena ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik diberikan buat setiap kita orang percaya untuk kita mengalami akan pertolongan Tuhan. Kita mengalami akan kemuliaan Tuhan. Kita mengalami akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita manusia itu maunya jalan pintas, maunya shortcut, maunya cepat. Pada saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, maunya kita langsung menerima pertolongan apa yang kita minta dari Tuhan. Namun ingat, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jadi kita harus sabar dalam kita menanti pertolongan dari Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Lalu kita harus bertekun di dalam doa. Bertekun itu artinya kita konsisten. Jangan pada saat kita sedang mengalami kesulitan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kok rasanya Tuhan belum menjawab doa kita, lalu kita berhenti berdoa. Itu namanya tidak bertekun di dalam doa. Orang yang bertekun dalam doa, dia akan terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Walaupun doanya belum didengar, belum dikabulkan oleh Tuhan. Maksud saya, bukan didengar ya. Kalau doa itu pasti didengar. Walaupun doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, namun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah bertekun. Doa dengan konsisten. Ya, hari ini belum dijawab Tuhan, tetap berdoa. Besok belum, tetap berdoa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, saya sudah berdoa, sudah 3 tahun ini. Kok saya belum menerima jawaban dari doa saya dari Tuhan? Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Tuhan mengabulkan doa kita itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
tetapi tepat pada waktunya. Yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari terus konsisten, terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi mari tetaplah sabar dalam kesesakan, karena ada waktu yang terbaik Tuhan akan menolong setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar setiap kami untuk kami tetap bersukacita di dalam pengharapan, dan kami sabar dalam kesesakan, dan kami terus bertekun di dalam doa. Bila firman-Mu pagi ini Tuhan menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga pada saat kami menjalani hari-hari kami, menjalani hidup kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak memiliki iman yang lemah, namun kami tetap kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah